Aku pernah menyerahkan segalanya pada seorang pria waktu, tenaga, bahkan mimpiku sendiri demi rumah tangga yang kuanggap surga. Tapi siapa sangka, saat dia merasa cukup tinggi, aku yang pertama kali dia jatuhkan. Kini, setelah semua pengorbananku dibalas dengan perceraian dan penghinaan, apa masih ada alasan bagiku untuk bangkit? Aku ingin hidup sama kamu, Marsha. Suara Dimas, sorot matanya, bahkan genggaman tangannya waktu itu, semua masih tertanam kuat di ingatanku. Waktu itu kami masih duduk di bangku kuliah. Aku mahasiswa semester akhir jurusan pendidikan, sedangkan Dimas dari Fakultas Teknik. Aku mulai belajar masak, menghias rumah kontrakan kecil kami dengan dekorasi dari kertas warna, dan belajar menyulam agar bisa menghasilkan uang dari rumah. Dia peluk aku lama sekali malam itu, seakan-akan aku adalah hadiah terbesar dalam hidupnya. Sederhana, tapi penuh cinta. Bukan pria paling tampan di kampus, tapi dia paling rajin. Tiap malam dia nyanyikan lagu untuk oral, mengganti popok, bahkan mengeloni aku saat aku demam pasca melahirkan. Aku merelakan semua tabunganku dari hasil menjahit dan menjual puding kemasan untuk membayar uang muka. Bahkan cincin kawinku pun kujual demi melunasi administrasi KPR. Tapi aku rela. Dan seperti biasa, aku percaya. Karena rumah itu akan jadi milik kami. Tempat di mana kami bisa menanam pohon jambu di pekarangan, menulis tinggi badan oral di dinding, dan mungkin menua bersama. Saat angin malam menembus celah-celah tripleks dan menyentuh tubuhku yang menggigil, aku mulai bertanya-tanya dalam hati. Aku merasa, aku wanita paling beruntung di dunia. Walaupun tinggal di rumah petakan, aku merasa kaya. Kaya akan cinta, paling ambisius, tapi aku bertahan. Demi anak kami. Demi keluarga kecil yang sedang kami bangun, bayi perempuan dengan tangisan paling nyaring di ruang bersalin itu. Tangisanku menyusul, bukan karena sakit, tapi karena bahagia. Ada makhluk kecil yang kini menjadi pusat dunia kami. Marsha, Dimas, dan Oral. Lengkap, aku berhenti menjahit, fokus kehamilan, dan setiap malam tetap menyiapkan makan malam meski mual tak kunjung reda. Dimas makin sibuk bekerja, kadang lembur sampai larut malam. Aku tak pernah mengeluh, dan paling tulus mencintai aku. Walau cuma di rumah kontrakan kecil pun, aku anak tukang sayur keliling. Aku nyaman. Syeh, kami tinggal di rumah kontrakan kecil satu kamar. Dindingnya tipis, kamar mandinya di luar, tapi setiap pagi terasa hangat karena Dimas selalu mengecup keningku sebelum berangkat kerja. Dia sempat jadi guru honorer selama beberapa bulan, lalu diterima sebagai staf teknisi di perusahaan swasta. Aku masih sibuk menyelesaikan skripsi dan mengurus rumah. Dimas yang menyuruhku untuk fokus saja di rumah, karena dia yakin bisa mencukupi kebutuhan kami. Kamu nggak pernah berpura-pura. Hidup pas-pasan di pinggir kota. Resepsi digelar sederhana di rumah ibuku, dengan kursi pinjaman dari Arte. Kita bisa bareng-bareng wujudkan impian punya rumah sendiri ya. Aku sempat ditawari kerja jadi guru kontrak di SD swasta. Tapi Dimas minta aku menunda dulu. Kamu istirahat dulu, Syah. Nanti kalau kita sudah punya anak, kamu bisa kerja dari rumah aja. Tanda sewaan dan makanan catering seadanya. Tapi aku bahagia, teramat bahagia. Karena sejak kecil, aku tidak pernah membayangkan ada pria yang benar-benar memilihku bukan karena rupa, harta, atau status. Tapi karena cinta. Ibuku menjual gorengan di sekolah SD. Ayahku meninggal sejak aku SMP. Aku paham betul bagaimana rasanya hidup serba kekurangan. Sementara Dimas, walau bukan orang kaya, keluarganya lebih dari cukup. Ayahnya pensiunan PNS, ibunya guru. Aku sempat berpikir, mungkin aku bukan pilihan realistis buat dia. Tapi Dimas selalu bisa membuatku percaya diri. Aku rela. Kalimat itu masih kuingat jelas. Awalnya aku ragu. Justru karena kamu sederhana, akhirnya kami menikah 2 bulan setelah Dimas lulus. Setelah menikah, kamu lulus cepat. Setelah aku wisuda, aku mengangguk. Kupikir, itu bentuk perhatian. Toh saat itu, aku juga ingin fokus pada keluarga kecilku. 3 tahun setelah menikah, aku hamil. Itu momen paling membahagiakan dalam hidupku. Dimas menangis waktu aku kasih tahu hasil tes PAK.
Terima kasih udah percaya sama aku jadi bapak dari anakmu. Kehamilanku tidak mudah. Aku sering pingsan, mual berat, dan pernah hampir keguguran. Sampai akhirnya Oral lahir. Dimas berubah menjadi ayah yang penuh perhatian. Setahun kemudian, kami mendapat tawaran kredit rumah subsidi. Dimas semangat bukan main. Syah, rumah ini akan jadi saksi hidup kita. Percayalah, aku akan buat kamu bahagia selamanya. Aku mengangguk. Aku pikir cinta seperti itu tidak akan pernah berubah. Tapi sekarang, saat aku menatap keluar jendela kamar kos ukuran 3x3 ini, kalau dulu dia bisa sebegitu mencintaiku, kenapa sekarang dia meninggalkanku begitu saja? Mas, makan malamnya udah aku angetin, ya, tak ada sahutan. Dimas baru pulang lewat jam 9 malam. Wajahnya lelah, rambutnya sedikit berantakan, dan matanya enggan menatapku lama-lama. Ia hanya meletakkan tasnya. Syah, nanti rumah siapa yang ngurus? Nanti Oral siapa yang jaga? Gak usah ikut-ikutan pengen kerja lah. Membuka dasi, lalu langsung ke kamar mandi tanpa menjawab sepatah kata pun. Perubahan itu makin lama makin terasa menusuk. Setelah Oral berusia 3 tahun dan mulai masuk pot, aku sempat mengusulkan untuk kembali bekerja. Tawaran jadi guru honorer masih terbuka. Tapi Dimas menolak mentah-mentah. Dulu, brownies kukus, bolu pisang, aku diam. Menunduk, aku tak diizinkan membuka ecinya, padahal dulu kami selalu saling terbuka. Segala yang kulakukan tak lagi terlihat di matanya. Padahal aku tetap bangun sebelum subuh, memasak, menyapu, mencuci, memandikan Oral, menyiapkan bekal, menjemput sekolah, menemani belajar, bahkan mengurut kakinya saat ia tidur. Aku tidak pernah diam, tidak pernah benar-benar istirahat. Tapi semua itu tidak lagi cukup di mata suamiku sendiri. Jika aku bertanya, jawabannya selalu, kerjaan. Syekh, jangan lebay. Menyembunyikan luka di balik senyumku yang kupaksakan. Mas, tapi ada sesuatu dalam hatiku yang mendorongku, memaksa untuk tahu kebenaran. Aku buka layar itu. Percakapan panjang muncul. Foto-foto selfie wanita lain, candaan mesra, ucapan rindu, dan kalimat-kalimat yang membuat dadaku sesak. Rasanya seperti ditampar. Lalu melirik isinya. Uang ratusan ribu yang kulipat rapi, meski tanganku masih bau mentega. Tapi ia malah tertawa. Getir. Buat bantu cicilan bulan ini. Puding lapis. Awalnya dari tetangga, lalu mulai menyebar dari mulut ke mulut. Tak banyak, tapi cukup untuk membeli susu Oral dan sedikit jajan untuk dirinya sendiri. Rumah yang kubantu bangun, anak yang kubesarkan sendirian, cinta yang kutumbuhkan dengan sepenuh hati. Semuanya disalib oleh wanita lain dalam hitungan bulan. Aku tak berani membangunkan Dimas. Dia tidur di ruang tamu setelah pura-pura mengantuk. Mungkin tidur lebih nyenyak karena tahu wanita lain sedang menunggu besok pagi. Ia akan mencium keningku begitu masuk rumah, bercanda tentang kemacetan jalan, atau membawa pulang sebungkus gorengan kesukaanku. Aku mengangguk, menahan kecewa. Dimas semakin asing. Kadang ia tidak pulang. Kadang ia membawa baju kotor tapi tak sedikit pun menanyakan kabarku. Aku hanya ingin membantu, bukan mengambil perannya sebagai kepala keluarga. Tapi sejak itu, aku tak pernah membahas soal kerja lagi. Tapi kini, bahkan suaranya pun terasa asing. Aku hanya bisa tersenyum tipis, masih berusaha memaklumi. Wajan yang tadi kupegang jatuh, mengeluarkan denting keras yang menggema ke seluruh rumah. Mungkin dia lelah. Hidupku tak akan pernah sama lagi sejak hari itu. Mungkin beban kerja di kantor sedang tinggi. Mungkin aku terlalu banyak berharap. Tapi kenyataannya, nggak usah. Nada bicaranya dingin. Aku mulai cari cara lain untuk membantu keuangan keluarga. Aku kembali menerima pesanan kue kecil-kecilan. Suatu hari, aku pernah memberanikan diri menyodorkan amplop berisi uang hasil jualan kue pada Dimas. Ini aku sisihkan. Dimas hanya menatapku sebentar. Segini doang, kamu pikir ini bisa nutup cicilan rumah? Dek, tapi aku tak membalas. Aku berpikir mungkin dia hanya sedang penat. Namun, perubahan itu bukan hanya terjadi sekali dua kali. Dimas mulai pulang makin malam. Kadang menginap di luar kota tanpa kabar. Entah sejak kapan aku mulai merasa seperti pembantu di rumah sendiri. Sampai suatu malam,
Aku sedang menyetrika baju Dimas saat HP-nya berbunyi. Sebuah notifikasi WhatsApp muncul di layar. Sayang, kamu jadi jemput aku nggak? Aku kangen banget. Aku terpaku. Jantungku berdegup tak karuan. Tanganku dingin. Aku merasa dunia berhenti berputar sesaat. Aku tahu aku tidak boleh membuka IP orang lain, bahkan suami sendiri. Aku pengen hidup sama kamu aja, Mas. Istri kamu udah tua. Sabar ya, aku lagi cari waktu yang pas. Air mataku jatuh. Aku duduk di lantai, lemah. Seperti seluruh pengorbananku selama bertahun-tahun tak ada artinya. Malam itu aku tidak bisa tidur. Aku memeluk Orel erat-erat seolah takut kehilangan dia juga. Sejak malam itu, aku merasa tidak utuh lagi. Aku bangun setiap hari bukan karena semangat, tapi karena rutinitas. Menjalani peran istri seperti robot, tanpa pelukan, tanpa kata manis, tanpa cinta. Suatu pagi saat aku sedang mencuci piring, Dimas duduk di meja makan tanpa menatapku. Syah, iya. Mas, aku mau ngomong sesuatu. Jantungku berdegup lebih cepat. Perasaanku tak enak. Tanganku yang masih basah mulai gemetar. Aku mau kita pisah. Dek, lidahku keluh. Waktu seperti berhenti. Aku menatapnya dengan mata membelalak tak percaya. Mas, kamu ngomong apa barusan? Aku capek. Syah, kita udah beda arah. Kamu terlalu banyak nuntut. Aku butuh hidup yang baru. Apa karena perempuan itu? Tanyaku lirih, berusaha menahan air mata. Dimas menghela nafas panjang. Itu urusanku. Yang penting, aku udah mutusin. Aku mau cerai. Aku jatuh terduduk di lantai dapur. Orel berlari dari kamar, memelukku karena melihat aku menangis. Ia tak mengerti apa yang sedang terjadi. Tapi aku tahu, Dimas ingin pergi. Dan aku tidak punya apa-apa untuk mempertahankannya lagi. Hari-hari setelah ucapan itu adalah hari-hari terberat dalam hidupku. Aku seperti hidup di antara sadar dan tidak. Semua bergerak seperti mimpi buruk yang menolak berakhir. Dimas tetap tinggal di rumah beberapa minggu setelah mengucapkan niat cerai, tapi bukan sebagai suami. Ia tak lagi menatapku sebagai istri. Tak bicara kecuali untuk urusan anak. Dan yang paling menyakitkan, ia tak pernah meminta maaf. Tidak ada usaha menenangkan. Tidak ada pertimbangan ulang. Tidak ada air mata. Seolah-olah menceraikan aku adalah hal sepele. Seolah-olah aku hanyalah beban yang memang harus dibuang setelah fungsinya tak lagi dibutuhkan. Ibuku menangis ketika aku ceritakan semuanya. Tapi orang kalau hatinya udah dibagi, dia nggak akan pernah adil. Air mata kami bercampur. Aku menumpahkan semuanya. Tentang malam-malam yang aku lewati sendiri, tentang pesan-pesan perempuan itu, tentang Dimas yang semakin dingin. Syah, kamu nggak salah apa-apa. Nah, kamu udah ngasih semuanya. Aku hanya bisa memeluk ibu, berusaha tidak meraung meski rasanya sesak sampai ke tulang. Aku berharap dukungan datang dari keluarga Dimas, tapi ternyata harapan itu terlalu tinggi. Ia duduk di ruang tamu dengan ekspresi tenang, terlalu tenang untuk seseorang yang akan menyaksikan menantunya dipaksa berpisah dari anaknya. Ibu mertuaku datang ke rumah 3 hari setelah Dimas mengajukan surat gugatan cerai. Kamu pasti tahu ya, Syekh. Bahkan pengacara pun ia sewa. Sementara aku hanya datang ke pengadilan dengan berkas pinjaman dan wajah bengkak karena semalaman menangis. Di hadapan majelis hakim, Dimas dengan tenang menyatakan ketidakcocokan. Dimas itu lelaki mapan sekarang. Wajar kalau dia cari pasangan yang sepadan. Nggak bisa terus-terusan nempel ke anak saya. Hidup tuh harus mandiri. Tidak. Dan yang aku inginkan saat itu, bukan mempertahankan jasad lelaki yang sudah tak lagi punya hati. Aku tercekat. Apa maksud ibu saya nggak sepadan? Alasan mereka sederhana. Aku tidak punya penghasilan tetap. Katanya, Orel butuh masa depan yang pasti. Padahal masa depan Orel adalah satu-satunya alasan aku masih hidup selama ini. Menunduk, sambil menahan air mata. Orel menangis di balkon lantai 2, memanggilku. Aku tak bisa membawa banyak barang, karena semuanya atas nama Dimas. Bahkan rumah itu yang cicilannya pernah kubantu bayar dengan menjual cincin kawin berada sepenuhnya di bawah kendali mantan suamiku. Ya, kamu itu istri rumahan, nggak kerja, nggak berpenghasilan. Rumah sempit berisi 2 kamar, 1 dapur dan 1 ruang tamu merangkap ruang tidur bila ada tamu.
Padahal mereka tak tahu, kadang berteriak tak selalu menyelamatkan. Kadang, diam adalah cara terakhir untuk tetap hidup. Di sana aku memulai lagi semuanya. Tapi tidak mudah. Tidak setelah dihancurkan seperti ini. Aku menggigit bibir, mencoba menahan amarah dan air mata. Kalau bukan karena Oral sedang tidur di pangkuanku, mungkin aku sudah berdiri dan pergi. Tapi aku duduk diam, karena aku tahu, kadang diam adalah satu-satunya perlindungan ketika harga diri diinjak sampai remuk. Aku mulai kehilangan nafsu makan. Berat badanku turun drastis. Rambutku rontok. Tapi aku tetap mencoba bangkit. Meski hanya untuk membuka mata setiap pagi. Uang hasil jualan hanya cukup untuk beli beras, telur, dan sedikit susu bubuk saat Oral datang menginap sebulan sekali. Pihak keluarga Dimas bahkan menuntut agar hak asuh Oral tidak jatuh ke aku. Bertanya pada Tuhan, apa yang salah dalam caraku mencintai? Proses perceraian berlangsung cepat. Dimas seolah ingin semuanya selesai secepat mungkin. Apa ada KDRT? Tanya hakim. Dalam balutan gaun putih dan jas abu-abu, tersenyum di atas pelaminan megah. Tertulis caption, Second Chance to Love. Bismillah. Tidak. Apa ada perselingkuhan? Dimas terdiam sesaat. Aku tahu dia berbohong, tapi aku tak menyalah. Karena aku tahu, sekalipun aku mengungkapkan bukti-bukti cat itu, tak akan mengubah hatinya. Hakim mengabulkan. 1 minggu setelah sidang putusan, aku resmi. Bukan siapa-siapa lagi. Hari pertama setelah resmi bercerai, aku keluar dari rumah yang selama ini kubangun bersama Dimas dengan koper merah berisi baju-baju lamaku dan boneka Oral. Aku berjalan kaki menjauh dari gerbang rumah itu. Mama, Kak, Mama jangan pergi. Dimas memeluknya dari belakang, membawanya masuk dengan paksa. Aku ingin berlari, ingin merampas anakku, ingin menjerit. Tapi aku tak punya kuasa apapun. Aku cuma ibu yang dianggap gagal oleh sistem. Aku tinggal sementara di rumah ibuku, di sebuah gang kecil di pinggiran kota. Beberapa tetangga mulai bergosip. Katanya, aku terlalu diam, terlalu lemah, terlalu pasrah. Setiap malam aku berdoa. Bukankah aku sudah memberikan segalanya? Bukankah aku rela jadi istri rumahan demi Dimas? Bukankah aku yang merawat Oral dari bayi, mengantar jemput sekolah, menjaga rumah, bahkan menyembunyikan air mata saat tubuhku lelah tapi tak bisa mengeluh? Kenapa aku yang dibuang? Malam-malamku diisi dengan kebisuan. Aku tidak bisa tidur. Aku kembali menerima pesanan kue kecil-kecilan. Kali ini bukan dari dapur rumah sendiri, tapi dari sudut sempit dapur ibuku yang harus berbagi ruang dengan kompor minyak dan jemuran. Suatu malam, aku membuka media sosial. Iseng mengetik nama Dimas. Mataku membelalak. Sebuah foto pernikahan. Dia dengan perempuan itu. Tanganku gemetar. Detik itu juga aku sadar. Aku memang telah dilupakan. Waktu berjalan lambat ketika hati sedang remuk. Hari-hariku kini hanya berputar di satu lingkaran kecil. Bangun tidur, bantu ibu jual gorengan, bikin kue pesanan, dan menangis dalam diam di malam hari. Setiap kali Oral menelpon lewat video call, aku tersenyum selebar mungkin padahal setelah telepon ditutup, aku selalu terduduk lemas sambil memeluk bantal dan menangis tanpa suara. Tapi setiap kali ia berkata, "Mama, kapan kita tinggal bareng lagi?" Jantungku seperti diremas. Suara Oral, tawa kecilnya, dan cerita polosnya tentang sekolah jadi satu-satunya cahaya dalam hidupku. Aku tidak tahu harus jawab apa. Aku hanya ibu tanpa rumah, tanpa penghasilan tetap, dan tanpa hak asuh. Aku mencoba sopan dan tetap menjaga komunikasi agar Oral tidak terguncang. Tapi balasan pesan Dimas selalu singkat, seringkali tanpa salam. Semenjak Dimas menikah lagi, sikapnya makin dingin. Hubungan kami hanya sebatas Bapak Oral dan Ibu Oral. Nanti aku jemput Oral Sabtu jam 5. Uangnya udah aku transfer. Gak usah ikut campur. Seperti aku tak pernah jadi bagian hidupnya selama hampir 10 tahun. Dunia benar-benar kecil atau memang Tuhan sengaja ingin mengujiku hari itu. Dulu, aku hafal aroma tubuhnya. Kini, bahkan suaranya pun asing, dingin, kaku. Aku memakai helm dan masker, bajuku lusuh karena kena percikan adonan kue. Saat mereka tertawa bersama, aku hanya bisa berdiri mematung di sisi jalan.
Aku membawa kardus berat dengan sepeda motor pinjaman milik adik laki-lakiku. Rambut makin rontok. Dan yang paling menyakitkan, aku bahkan tidak mengenali diriku sendiri. Tanganku lemas, dan rasanya aku ingin menabrakkan diri ke tiang listrik hanya agar sakit ini berakhir. Saat aku tiba, aku melihat sosok perempuan yang pernah kulihat dalam foto-foto di ponsel Dimas. Suatu siang, aku mengantar pesanan kue ke sebuah kantor kecil di kota. Wanita itu keluar dari mobil, tertawa sambil menggandeng lengan Dimas. Ya Tuhan! Mereka berdua lewat di depanku, tak menyadari siapa aku. Bukan uang, bukan harta, tapi kekuatan untuk tetap hidup walaupun sudah tak dianggap. Dimas, yang dulu mengusap keningku setiap pagi, kini menggandeng wanita lain dan tertawa seolah aku tak pernah ada. Aku berdiri di jembatan kecil dekat sungai belakang rumah ibu. Langit gelap, angin kencang, tapi air sungai begitu tenang. Kurasakan tubuhku gemetar, lemas, dan akhirnya aku terduduk di ujung jembatan itu. Aku menangis seperti anak kecil, menjerit di tengah malam yang sunyi, seolah memuntahkan seluruh beban yang tak pernah bisa kukatakan pada siapapun. Dan menggoda, aku menatap ke bawah, membayangkan betapa damainya jika semua berakhir. Aku menunduk, air mata jatuh tanpa bisa dicegah. Aku tidak tahu bagaimana aku bisa tetap berdiri. Yang aku tahu, setelah mengantar kue dan menerima uang, aku pulang sambil gemetar di atas motor tua itu. Malam harinya, aku duduk di depan cermin, menatap wajahku sendiri. Meski dapur kecil dan ovenku sudah berkarat, aku tetap mencoba. Aku panik, bingung, senang, takut campur jati satu. Hasilnya kadang bantat, kadang gosong, kadang gagal. Tapi aku tidak berhenti. Kami kerja dari pagi sampai malam, tanpa mesin modern. Hanya tangan, spatula, dan doa. Kusam, pucat, mata sayu dengan kantong hitam menggantung di bawahnya. Untuk perempuan kecil yang masih memanggilku mama dengan penuh cinta. Siapa kamu, Marsha? Aku bertanya dalam hati, pelan, lirih, takut, tapi penuh luka. Apakah aku istri gagal? Pesanan mulai datang perlahan. Apakah aku ibu yang tak pantas? Apakah aku manusia yang tak lagi punya arti? Tanpa editan mewah, tanpa caption berlebihan. Hanya doa dan kejujuran. Aku mencoba mendekatkan diri kepada Tuhan. Hanya itu caraku bertahan. Setiap malam aku menangis dalam sujud, meminta satu saja, kekuatan. Suatu malam, aku hampir melakukan kebodohan, tapi suara oral, entah dari mana, muncul di kepalaku. Mama, aku sayang Mama. Kalimat itu menghantam hatiku keras. Aku tahu, aku harus bertahan. Bukan untuk Dimas, bukan untuk dunia, tapi untuk oral. Keesokan paginya, aku memutuskan satu hal. Aku harus bangkit, pelan-pelan, walau merangkak, walau tak ada yang menuntun. Aku buka kembali catatan resepku. Kubongkar buku-bukuku yang dulu pernah aku simpan. Aku mulai mencoba eksperimen resep baru. Aku mulai membagikan foto kuenya di status WhatsApp. Beberapa teman lama mulai merespon. Ada yang memesan, ada yang menyemangati. 1, 2, 5, 10. Lalu aku buat akun Instagram sederhana, hanya berisi foto-fotoku rumahan. Suatu hari, seorang pelanggan mengunggah kuenya ke TikTok dan tagging akun kecilku. Entah kenapa, videonya viral. Pesanan membludak. Aku pinjam modal kecil dari koperasi ibu-ibu. Lalu kulibatkan 2 tetangga janda untuk bantu produksi. Dan saat malam tiba, aku melihat laporan pesananku mencapai 100 kotak kue dalam seminggu. Aku menangis. Kali ini bukan karena sedih, tapi karena haru. Untuk pertama kalinya setelah diceraikan, aku merasa aku masih punya arti. Hari itu, aku baru saja selesai membuat 20 kotak mini brownies pesanan salah satu kantor swasta. Badanku bau mentega, rambutku digelung asal-asalan, dan telapak tanganku panas karena semalaman memanggang tanpa henti. Tapi aku bahagia, karena untuk pertama kalinya sejak lama, aku merasa sibuk karena alasan yang benar karena hidupku sendiri. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan beberapa jam. Sore harinya, seorang kurir datang ke rumah membawa surat. Surat resmi, Bu, dari pengadilan. Jantungku mencelos. Tangan yang semula lincah mengangkat loyang,
kini bergetar membuka amplop putih dengan cap stempel merah itu. Putusan final pengadilan. Aku membaca tiap katanya perlahan. Nama lengkapku, nama lengkap Dimas, nama Orel, alasan gugatan cerai, pernyataan tidak cocok, dan keputusan akhir. Hak asuh anak jatuh kepada pihak ayah. Harta bersama tidak dibagi karena tidak cukup bukti kontribusi kedua belah pihak. Tanggungan keuangan hanya berupa biaya pendidikan Orel diserahkan pada keputusan Dimas. Tanganku gemetar, nafasku berat. Dunia seperti mengerut dalam satu titik sempit yang menyesakkan. Aku resmi diceraikan, resmi kehilangan segalanya. Rumah, anak, status, harapan. Duduk di lantai dapur, menatap surat itu dalam diam. Tak ada air mata yang keluar. Mungkin karena semua sudah habis. Yang tersisa hanya tubuh lelah dan hati yang tak lagi punya energi untuk bertanya. Kenapa? Aku diam. Lama. Orel, yang sedang bermain boneka di teras, langsung berdiri dan berlari memelukku. Ibu mendekatiku pelan, duduk di sampingku, mengusap punggungku. Udah, Nak. Udah, kalimat pendek yang terasa seperti pelukan paling hangat dalam hidupku. Tapi, Orel harus ikut dulu. Ya, nanti kita bisa ketemu lagi. Tapi saat tangan kecilnya dilepaskan paksa dari pelukanku oleh Dimas, tubuhku gemetar. Aku bersandar di bahunya, membiarkan tubuhku yang sudah terlalu lelah itu direbahkan sejenak. Aku tahu hidup harus berjalan, tapi hari itu, aku izinkan diriku untuk hancur. Ia berdiri di depan pagar rumah ibuku sambil menatap ke dalam. Tanganku meraih Orel, tapi tubuhku kalah kuat dibanding Dimas. Seminggu setelah surat itu keluar, Dimas datang menjemput Orel. Bukan seperti biasanya. Kali ini, ia datang bersama istrinya yang baru. Perempuan itu turun dari mobil mewah dengan wajah cantik dan pakaian rapi. Rambut lurus berkilau, tas bermarak menggantung di bahunya. Dimas membuka pagar, lalu melangkah ke ruang tamu tanpa sepatah kata. Mama, aku nggak mau ikut mereka. Aku mau sama Mama. Aku menunduk, menggenggam tangannya. Mama juga mau terus sama Orel. Dan dari kaca belakang, aku melihat wajah kecil itu menempelkan tangannya ke jendela sambil menangis. Memanggil. Anak kecil itu menangis sekencang-kencangnya. Aku mencoba kuat. Jangan, Mas. Jangan pisahkan aku sama anakku. Air mataku pecah. Kamu udah nggak punya hak? Syah, putusan pengadilan jelas. Kalimat itu dingin, tajam, seperti pisau menusuk tengkuk. Aku menjerit dalam tangis. Dia anakku. Aku yang melahirkannya. Aku yang merawatnya sejak bayi. Tapi tak ada gunanya. Orel dimasukkan ke dalam mobil. Pintu ditutup rapat. Mobil melaju. Mama, Mama. Suara itu menghantuiku berminggu-minggu. Hari-hari berikutnya adalah ruang hampa. Aku tidak makan, tidak tidur, tidak bicara, bahkan tidak menyentuh adonan kue sedikit pun. Setiap malam, aku hanya duduk di sudut kamar, memeluk bantal kecil milik Orel yang masih berbau tubuhnya. Aku mendengar ibu sering menangis di dapur. Kupikir Orel kembali. Kupikir Dimas berubah pikiran. Tapi setiap kali kulihat bukan mereka, hatiku kembali roboh. Tapi ia tidak pernah memaksaku bicara. Ia hanya menyodorkan makanan, menyelimuti tubuhku, dan duduk diam menemaniku dalam sunyi yang panjang. Setiap ada suara motor berhenti di depan rumah, aku selalu melonjak. Mereka di pantai, di kafe, di taman bermain bersama Orel. Aku mulai membuka FB, membalas pesan pelanggan yang bertanya kenapa tokoku tidak aktif. Aku coba menjelaskan, sedikit berbohong. Maaf, saya sedang kurang sehat. Padahal, yang sakit bukan tubuhku, tapi jiwaku. Beberapa minggu kemudian, aku coba menata hati. Satu malam, aku buka Instagram Dimas. Aku tak tahu kenapa. Mungkin karena aku ingin tahu, apakah mereka bahagia. Foto-foto liburan mereka di Bali memenuhi beranda. Captionnya membuat hatiku runtuh. Bertiga lebih baik daripada berdua yang pura-pura kuat. My Real Family, aku hampir muntah. Apa aku ini cuma pemeran figuran? Cuma batu loncatan? Cuma istri pertama yang fungsinya cuma membangun fondasi, lalu dibuang begitu istana berdiri megah? Tapi malam itu, ada satu kalimat yang datang ke pikiranku. Entah dari mana. Kalau kamu dihianati setelah memberi segalanya,
Itu bukan salahmu. Itu tanda kamu terlalu baik untuk orang yang terlalu rendah. Aku menggigit bibirku, menatap ke jendela. Dari serpihan yang hancur, aku bisa membangun ulang. Bukan untuk Dimas, bukan untuk membuktikan apapun. Aku tahu aku hancur, tapi aku juga tahu. Tapi untuk Oral, untuk ibu, dan untuk diriku sendiri. Besok pagi, aku akan kembali ke dapur. Aku akan buka kembali pesanan kueku. Karena aku tahu, satu-satunya cara untuk bertahan adalah melawan. Aku memulai pagi itu dengan menarik napas panjang di depan meja adonan. Tanganku gemetar. Sudah seminggu lebih dapur kecil ini sunyi. Oven masih tertutup, loyang berdebu, dan toples bahan belum tersentuh sejak Oral dibawa pergi. Tapi pagi itu, aku tahu satu hal. Aku harus kembali hidup, atau aku akan mati perlahan dalam kesedihan. Dengan tangan kaku, aku mulai mencampur bahan, telur, gula, mentega. Suara spatula menyentuh wadah plastik membuatku seperti kembali ke masa sebelum semua hancur. Tapi kali ini aku tak bekerja demi Dimas. Aku bekerja demi Marsha, demi Oral, demi harga diriku yang tersisa. Aroma manis adonan brownies yang mulai tersium, menghangatkan sedikit bagian hati yang membeku. Aku mulai menerima pesanan kecil dari pelanggan lama. 10 kotak, 20 kotak, lalu 30. Aku bekerja dari pagi sampai malam. Tangan melepuh, kaki pegal. Seseorang memesan 30 kotak mini cake untuk arisan ibu-ibu. Dengan motor tua milik adikku, aku mengantar satu dus besar ke rumah megah itu. Namun, kenyataan tak pernah semudah itu. Salah satu sore, aku mengantar pesanan ke kompleks perumahan elit, dan di sanalah aku melihatnya. Matanya membulat ketika melihatku. Ibu mertuaku. Ia duduk di teras rumah besar itu bersama teman-temannya. Rambutnya kini dicat coklat muda, berbalut kebaya mahal dan tertawa lepas seperti tidak pernah ada luka di hidupnya. Pusing, ibu panik. Ia memanggil tetangga yang bekerja sebagai bidan. Setelah diperiksa, aku kelelahan parah. Anemia, kurang istirahat, kurang makan. Tekanan darahku turun drastis. Ya, lumayanlah, daripada ngerepotin anak saya terus. Itu Marsha? Ya, aku menunduk, ingin kabur. Tapi suara beliau mengejarku lebih cepat dari langkahku. Kamu nganter kue? Wah, cocok ya. Akhirnya kamu kerja juga. Jadi tukang kue keliling. Terlalu sibuk membuktikan bahwa aku bisa. Sampai aku lupa. Aku juga butuh ruang untuk bernapas. Aku mulai menerima terapi trauma dari seorang relawan yang juga mantan penyintas perceraian. Namanya Bunia. Ia datang seminggu sekali, duduk di ruang tamu kecil kami, mendengarkan ceritaku tanpa menghakimi. Aku menahan napas, lidahku keluh, menahan semuanya di balik helm yang mulai berkabut karena air mataku. Tapi kamu belum buka cabang ya? Gimana? Belum ada investor. Hehehe. Sebuah gerobak kue sederhana di pinggir jalan dekat sekolah dasar. Hasil tabunganku kupakai untuk membuat papan nama kecil. Tawa mereka terdengar seperti belati. Aku hanya tersenyum. Aku pulang malam itu dengan dada sesak. Bukan karena ucapan ibu mertuaku saja, tapi karena hidup ini seperti terus menamparku, seolah berkata, "Lihat, kamu gagal." Banyak yang memuji kisahku, yang secara tak sengaja ditulis oleh seorang pelanggan dalam caption TikToknya. Malam itu, aku mengalami demam tinggi, tubuhku lemas, mual. Aku tidur 3 hari. 3 hari tanpa membuka EP. 3 hari tanpa menerima pesanan. 3 hari tanpa kabar dari Oral. Ada yang iseng posting daganganku di TikTok. Videonya sederhana, hanya merekam aku yang sedang memotong lapis legit. Tapi suaranya menenangkan. Dan entah bagaimana, video itu viral. Dan saat aku membuka mataku di hari keempat, aku melihat ibu duduk di sisi ranjang dengan mata sembab. Waktu dan tenagaku terlalu berharga untuk diberikan kepada mereka yang tidak tahu apa-apa soal perjuanganku. Kamu pikir kamu kuat terus, Marsha. Tapi kamu juga manusia. Nak, kamu boleh jatuh, tapi jangan hilang. Kalimat itu menampar hatiku lebih keras dari siapapun. Aku mulai menangis. Kali ini bukan karena lemah, tapi karena sadar. Aku terlalu keras pada diriku sendiri. Aku mengurangi pesanan untuk sementara waktu. Fokus pada kesehatan, tidur teratur,
makan lebih baik. Darinya, aku belajar satu hal penting, bukan kamu yang salah karena diceraikan, tapi salah kalau kamu terus menyalahkan dirimu. Beberapa minggu kemudian, aku memberanikan diri untuk membuka usaha kecil di luar rumah. Kue rumahan Marsha cinta dalam setiap lapisannya. Awalnya banyak yang meremehkan. Ada yang bilang, kasihan ya, janda muda dagang di pinggir jalan. Ada juga yang terang-terangan berkata, kalau cantik dikit sih udah dicarikan suami baru. Tapi aku diam. Aku tidak lagi punya waktu meladeni cemoohan. Pelanggan mulai berdatangan. Anak sekolah beli puding. Guru-guru beli bolu kukus. Follower Instagramku naik. Pesanan online melonjak. Pemiliknya janda tangguh. Ditinggal suami. Tetap bangkit. Salut. Dan pada satu pagi yang cerah, ketika aku sedang menata kue di etalase gerobak, sebuah mobil hitam berhenti di seberang jalan. Dimas turun. Ia berjalan pelan ke arahku. Matanya memandangku. Untuk pertama kalinya, sejak bertahun-tahun lalu, dengan sorot yang tidak asing. Marsha yang dulu sudah mati. Tapi Dimas seperti baru sadar bahwa Marsha yang sekarang jauh lebih kuat dari semua yang ia pernah bayangkan. Syah, katanya pelan. Aku hanya menatap datar. Mau beli kue? Antri, Mas. Banyak yang lebih dulu dari kamu. Dimas terdiam. Sejenak, ia tersenyum. Tapi senyumnya pahit. Ia tahu, Marsha yang ia tinggalkan dulu, kini tak bisa ia sentuh lagi. Sejak pertemuan itu, Dimas muncul lagi. Berkali-kali. Awalnya hanya singgah sejenak di depan gerobak kueku. Kadang sekadar menyapa. Kadang pura-pura membeli. Tapi tatapannya berbeda. Seperti sedang menyesali sesuatu yang tak lagi bisa dia perbaiki. Setiap kali aku menoleh, aku bisa melihat rasa bersalahnya. Terlambat, suatu sore, ia memberanikan diri berbicara lebih lama. Syah, aku, boleh ngobrol sebentar? Aku menatapnya. Mengambil uang dari pelanggan yang baru saja membeli donat isi, lalu dengan tenang menjawab, kalau mau beli kue, silakan. Kalau mau ngobrol, maaf, waktuku terlalu mahal sekarang. Dimas tertawa kecil, mencoba meredakan suasana. Tanyaku, datar. Syah, aku serius. Aku salah. Kalau aku masih perempuan rumahan yang diam di rumah nunggu kamu pulang, kamu masih akan anggap aku beban, kan? Aku berhenti sejenak. Kupandangi wajah pria yang pernah kutunggu pulang setiap malam, yang pernah kutemani dari nol, yang pernah kupeluk saat dia tak punya apa-apa. Kamu salah waktu dulu mutusin cerai. Dia menunduk. Yah, aku mengangguk pelan, lalu menjawab tajam. Sayangnya, kamu baru sadar setelah aku jati seseorang. Dimas terdiam. Kalau kamu yakin kamu cukup, kamu gak akan takut. Tapi kalau kamu gelisah, mungkin kamu sadar kamu hanya tempat Dimas mampir, bukan pulang. Aku menambahkan, aku gak butuh penyesalanmu. Karena aku sudah terlalu sibuk menikmati hidupku yang baru. Hidup yang kamu bilang gak sepadan dulu. Tak lama setelah itu, istrinya yang baru datang ke gerobakku. Wajahnya datar, tapi mata menyimpan rasa marah. Kamu seneng ya? Bikin suamiku bolak-balik ke sini? Katanya sinis. Aku tertawa kecil. Kadang dibatasi oleh ibunya yang baru. Kadang karena kesibukan. Tapi hatiku tahu. Oral mulai menjauh. Aku minta dibantu untuk mengajukan kembali hak asuh. Dengan bukti bahwa kini aku punya penghasilan tetap, usaha yang berjalan, dan lingkungan yang layak. Dia ingin membalas, tapi ku cegah dengan satu kalimat. Tenang, aku nggak butuh mantanmu. Aku hanya butuh anakku. Dan benar, yang membuatku gusar bukan Dimas, tapi Oral. Oral semakin jarang menelpon. Setiap aku menghubunginya, ia sering menjawab singkat. Aku takut. Takut dia lupa siapa yang melahirkannya. Takut dia lebih mengenal wanita lain sebagai ibunya. Aku menghubungi pengacara dari lembaga bantuan hukum. Dan saya akan merebut kembali anak saya karena saya ibu kandungnya yang tidak pernah menyerah walau dihancurkan berkali-kali. Perjuangannya tidak mudah. Aku harus menghadapi interogasi ulang, sidang ulang, dan pertanyaan-pertanyaan menyakitkan. Kenapa dulu kamu nggak punya pekerjaan? Kenapa kamu tidak mempertahankan rumah tangga? Kenapa anakmu lebih banyak di pihak ayahnya? Tapi kali ini aku tidak menangis di ruang sidang. Aku berdiri tegak,
menjawab satu persatu dengan suara lantang. Saya tidak bekerja karena suami saya yang meminta saya di rumah. Saya tidak mempertahankan rumah tangga karena suami saya berselingkuh. Beberapa minggu kemudian, keputusan sidang keluar. Hak asuh Aurel diberikan padaku dengan ketentuan Aurel tetap bisa bertemu ayahnya secara terjadwal. Hari itu aku sujud syukur. Tak peduli bajuku bau mentega, tak peduli wajahku penuh tepung. Aku berlari ke sekolah Aurel, menjemputnya dengan tangan terbuka dan hati yang penuh haru. Ketika dia melihatku, ia menatap ragu. "Mama, boleh aku pulang sama mama?" Aku menunduk, menahan tangis. "Bukan cuma boleh, sayang. Sekarang mama yang akan jemput kamu setiap hari. Mama gak akan ninggalin kamu lagi." Ia berlari memelukku. Tangis kami pecah di depan gerbang sekolah. Tak peduli dilihat siapa. Karena hari itu, aku akhirnya pulang bersama anakku dengan harga diriku yang utuh. Tapi hidup tidak selesai di situ. Dimas datang lagi malam itu. Ia berdiri di depan rumah kecilku dengan wajah lelah. "Syah, aku minta maaf. Aku salah." "Terus?" tanyaku tegas. "Aku nyesal. Dia beda. Syah, dia nggak bisa kayak kamu. Dia kasar, matre. Aku. Jadi kamu pikir aku harus kasihan?" Potongku. "Sekarang aku sudah jati kapal yang utuh dan kamu bukan penumpang yang kuizinkan naik lagi." Dia diam. "Dimas," lanjutku sambil menatap matanya. "Aku bukan pelabuhan buat kapal karam. Kamu pergi waktu aku karam. Kamu tinggalin aku waktu aku sekarat." Dimas menunduk. Tak sanggup bicara lagi. Aku menutup pintu. Malam itu, aku duduk di sisi Aurel yang sedang tidur. "Supaya kamu bisa bangun dengan bentuk baru yang lebih kuat." Ku kecup keningnya pelan. Lalu kuambil buku catatanku tempat semua resep kueku tertulis. Di sana, aku menulis satu kalimat. "Kadang Tuhan izinkan kamu hancur." Dan malam itu, aku tahu, Marsha yang dulu telah mati. Yang ada kini, adalah Marsha yang tahu nilai dirinya. Dan tak akan pernah dibuang lagi. Hidupku kini jauh berbeda dari setahun lalu. Dapur kecil yang dulu hanya memproduksi 20 kotak kue seminggu, dinding penuh rak berisi toples-toples kue, dan nama yang terpampang jelas di atasnya. Tapi kisah, aku diundang sebagai pembicara dalam seminar perempuan wirausaha. Anak kecil yang kini sudah berani membacakan puisi di depan kelas, berkata sambil memelukku. Seseorang dari Dinas UMKM menemukan kisahku lewat viralnya akun TikTok seorang pelanggan. Aku berdiri dan bicara dengan suara yang gemetar tapi penuh. Awalnya aku ragu. Aku bukan siapa-siapa. Aku tidak pernah bicara di depan umum. Kisahku kini tumbuh menjadi rumah produksi mini dengan 4 orang karyawan tetap semuanya ibu-ibu kepala rumah tangga sepertiku. Aku tidak hanya bangkit, tapi aku mengajak perempuan lain bangkit bersamaku. Aku bisa menjadi Marsha, bukan ibu yang gagal, bukan mantan istri yang dibuang, bukan janda yang harus membuktikan diri, tapi perempuan yang cukup tanpa perlu validasi siapapun. Gerobak kecil itu kini berganti dengan kios mungil berpendingin udara. Tangan kami bersentuhan saat menerima bunga itu. Ada getar di dadaku, rasa yang dulu pernah mati, kini hidup lagi. Tapi bukan karena luka, melainkan karena aku sembuh. Kue rumahan Marsha rasa yang tumbuh dari luka. Ia mengaku berhak atas properti usaha yang sekarang sudah menghasilkan. Setiap orang yang membeli bukan hanya mendapatkan kue. Lalu gemuruh tepuk tangan mengisi ruangan. Dimas kembali muncul. Kali ini tidak dengan permintaan maaf, tapi dengan gugatan. Tapi lebih dari itu, aku melihat mata-mata berkaca, dan aku tahu, kata-kataku sampai. Luka mereka mengenali lukaku. Masa takut cuma ngomong? Aku datang dengan kemeja putih polos, rambut digelung rapi, dan membawa catatan laporan usaha yang kubuat sendiri. Suatu hari, tapi Aurel, mama kan perempuan hebat, diceraikan. Bukan dari uang rumah tangga. Justru saat usaha ini dimulai, saya sudah jati janda, berusia 40, dosen paruh waktu sekaligus relawan pendidikan anak-anak jalanan. Ia tidak punya mobil mewah, karena untuk pertama kalinya, ada seseorang yang tidak melihat masa laluku sebagai beban, tapi sebagai kekuatan. Tidak pakai parfum mahal, tapi dari cara ia memandangku, aku tahu. Dia tidak melihatku sebagai sisa,
tapi sebagai permata yang diselamatkan dari lumpur. Seseorang datang ke hidupku, dikhianati. Tapi hari ini, saya berdiri di sini bukan sebagai korban, tapi sebagai pemenang. Awalnya soal program edukasi di lingkunganku, lalu berkembang ke obrolan pribadi. Ia mendengarkan, tidak menghakimi. Ia tidak menanyakan, kenapa kamu bisa diceraikan? Tapi berkata, karena saya memilih bangkit, bukan menangisi yang pergi. Karena saya tahu, saya berharga, bahkan ketika orang lain bilang saya tidak layak. Jadi aku hadir di hadapan puluhan perempuan yang matanya menyimpan perjuangan seperti aku. Saya pernah dibuang. Ruang seminar hening. Dan dari seminar itu pula, namanya Ardi, seorang pria sederhana. Kami mulai bertukar pesan. Aku salut kamu bisa berdiri sendiri. Untuk pertama kalinya, aku tak merasa harus menjelaskan siapa diriku. Suatu sore, Ardi datang ke kiosku sambil membawa setangkai mawar merah. Aku tahu ini bukan kui, tapi ini juga bentuk manis, katanya sambil tersenyum. Aku tertawa kecil, tapi seperti hidup yang tak pernah benar-benar tenang. Ya, ia menuntut bagi hasil dari usahaku. Alasannya, katanya aku dulu mengembangkan bisnis ini dari sisa uang rumah tangga bersama. Aku tidak percaya. Pria yang pernah mengatakan aku hanya istri rumahan yang tak berguna kini ingin mencicipi hasil kerja kerasku. Kami bertemu di ruang mediasi. Dimas datang dengan setelan jas. Mediator bertanya, apakah Ibu Marsha mengakui adanya kontribusi dari Pak Dimas dalam usaha ini? Aku menjawab tenang, usaha ini saya mulai dari pinjaman koperasi, dengan oven rusak, dan gerobak sewaan. Dimas mencoba membela diri, tapi waktu itu kamu tinggal di rumah saya. Aku potong kalimatnya. Rumah yang kamu usir aku darinya, yang kamu tinggalkan demi perempuan lain. Ingat, hening. Mediator hanya mengangguk. Dimas tidak bicara lagi. Akhirnya, gugatan itu ditolak. Usahaku tetap milikku. Malamnya, aku duduk di teras rumah. Ardi datang membawa 2 gelas teh hangat. Kamu luar biasa, katanya sambil menatapku. Aku tersenyum. Nggak juga, aku cuma nggak punya pilihan selain berdiri. Ia menatapku lama. Kalau suatu saat kamu capek berdiri sendiri, izinkan aku berdiri di sampingmu. Bukan untuk menggantikan apapun, tapi untuk menemani kamu melangkah. Aku tidak langsung menjawab, tapi air mataku menetes. Setahun telah berlalu sejak gugatan Dimas ditolak. Bisnisku kini tidak lagi sekadar kios kecil di pinggir jalan. Berkat kerja keras, dukungan ibu, bantuan karyawan yang loyal, dan promosi organik dari pelanggan setia, aku berhasil membuka cabang pertamaku, toko kue mungil di pusat kota. Dengan desain minimalis, aroma manis, dan suasana hangat yang membuat orang betah berlama-lama. Namanya tetap sama, Gue Rumahan Marsha, tapi kini ditambahi tagline baru. Dari perempuan yang dulu menangis sendirian di jembatan, aku kini berbicara di depan ratusan orang. Bukan karena aku pintar, tapi karena aku pernah hancur dan tak malu menunjukkannya. Luka tak membuatmu pahit. Aku sering diundang ke berbagai acara UMKM, talk show perempuan mandiri, bahkan mulai menerima undangan seminar keluar kota. Orel tumbuh menjadi anak yang manis, cerdas, dan penyayang. Hubunganku dengannya semakin erat. Ia suka menulis jurnal kecil yang berisi, Mama pahlawanku, Mama lebih hebat dari superhero. Aku membaca itu diam-diam setiap malam dan menangis haru. Karena hanya Tuhan yang tahu betapa kerasnya perjuangan untuk sampai di titik ini. Sementara itu, tapi beberapa minggu kemudian, aku melihat sendiri Dimas datang ke kiosku. Berjalan dengan langkah lemah, mata sembab, dan pakaian kusut. Dimas jatuh. Istrinya selingkuh, perusahaannya bangkrut, mobilnya disita, rumahnya dijual. Dan yang lebih menyakitkan, perempuan yang dulu dia pilih meninggalkannya bersama pria lain, dengan membawa semua tabungannya. Kabar itu datang dari salah satu teman lamaku. Awalnya aku tak percaya. Aku sedang membereskan rak kue ketika dia berdiri di pintu. Tapi karena aku tahu, semesta memang selalu adil dengan cara yang pelan tapi mematikan. Syah! Suara itu serak, penuh luka. Aku menatapnya datar. Ada yang bisa saya bantu? Padahal aku bukan rumahmu lagi. Ia menghela napas. Aku nggak punya siapa-siapa lagi. Semua pergi.
Rumah disita. Istriku. Selingkuh. Aku nggak tahu harus kemana. Aku masih diam. Lalu menjawab pelan tapi tegas. Lalu kamu datang ke aku. Wanita yang pernah kamu usir dari rumahmu sendiri. Dia menunduk. Aku salah. Syah. Aku sadar. Kamu itu satu-satunya yang pernah benar-benar sayang. Kamu istri terbaik. Tapi itu bukan berarti aku akan mengulang cerita yang sama. Tapi aku belajar satu hal penting. Aku tersenyum miring. Bukan karena bahagia, Dimas. Ujarku pelan. Kamu tahu apa perbedaan antara aku dan kamu? Ia membantu mengelola kelas edukasi anak-anak tak mampu di ruang kecil belakang tokoku. Kami membuat program bersama, membagikan kue gratis tiap Jumat, dan membuka dapur komunitas saat Ramadan. Aku jatuh, tapi aku bangkit. Kamu tinggi, tapi kamu lupa bersyukur bahwa akhirnya, setelah luka dan badai panjang, izinkan aku berjalan bersamamu. Aku nggak janji akan membuat semuanya mudah, tapi aku janji nggak akan pergi saat kamu hancur. Mama, aku mau bisnis kue juga nanti. Dan saat kamu jatuh, kamu datang padaku. Tapi jangan sampai kamu jatuh dulu kayak mama. Ya, ia menangis. Di depan kiosku, di teras rumah kecil peninggalan ibu yang kini kami renovasi bersama, Ardi menggenggam tanganku. Aku tahu caranya bangkit dari mama. Tapi aku tidak memberinya bahu, tidak memberinya pelukan. Aku memberinya satu hal yang lebih penting, pengampunan. Bukan istri yang ditinggal, bukan ibu yang gagal, tapi perempuan kuat yang tahu cara bangkit bahkan saat dunia ingin menjatuhkannya. Aku sudah maafin kamu sejak lama, Dimas, kataku. Beberapa hari kemudian, aku menerima kabar bahwa Dimas tinggal di rumah kontrakan kecil, bekerja serabutan sebagai sopir freelance. Aku tidak menyebarkan kabar itu. Aku tidak merayakan kejatuhannya. Jangan pernah iri pada seseorang yang tampak lebih sukses. Karena kita tak tahu apakah rumah megahnya dibangun di atas hati yang rapuh. Di tengah semua perubahan ini, Ardi tetap bersamaku. Ia hadir bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai rekan. Ia tidak menjanjikan istana, tapi ia menunjukkan konsistensi. Dan di suatu malam yang tenang, di bawah langit yang penuh bintang, Syah, katanya lembut, aku tidak datang untuk menyembuhkanmu. Tapi kalau kamu mau, air mataku mengalir. Tapi kali ini bukan karena sakit, melainkan karena haru. Aku dicintai tanpa harus mengemis. Kini, setiap kali aku melihat cermin, aku melihat Marsha yang utuh. Dan saat Orel memelukku sambil berkata, aku tertawa sambil berkata. Ia menjawab polos, tapi kalau jatuh. Pagi itu aku berdiri di depan kaca butik sederhana, mengenakan gaun panjang berwarna krem lembut. Ma, tanya Orel sambil tersenyum lebar. Rambutku disanggul anggun. Di belakangku, untuk pertama kalinya sejak luka lama itu menorehkan robekan di hidupku, aku berdiri di altar kecil bukan sebagai wanita yang ditinggal, tapi sebagai perempuan yang memilih untuk dicintai dengan benar. Orel berdiri sambil menggenggam tangan Ardi yang mengenakan batik khas Jawa. Ia tampak gugup tapi matanya penuh harap. Hari ini beneran, aku mengangguk pelan. Kini jati inspirasi UMKM nasional. Iya, sayang, hari ini Mama nikah lagi. Dan hari itu, pernikahanku dan Ardi berlangsung sederhana. Lalu suara tepuk tangan pelan bergema. Aku melihat di antara peserta. Ada seorang wanita menangis persis seperti aku dulu. Seseorang bertanya, hanya di halaman rumah kami yang kecil, apa yang membuat ibu akhirnya bisa bangkit dan memaafkan? Dikelilingi oleh orang-orang yang mengenal luka dan perjuanganku. Ibu, ia pula yang berdiri di antara kami saat ijab kabul. Kami berbagi teh hangat dan tertawa bersama. Bintang-bintang bersinar terang. Langit malam bersih. Hati kami pun begitu, lalu berteriak lantang. Sah, diikuti tawa dan tepuk tangan hangat para tamu. Beberapa kali Orel dijemput olehnya, dan aku selalu mengizinkan. Iya, sayang, kamu harus milih yang gak akan ninggalin kamu waktu kamu jatuh. Bukan karena aku ingin terlihat baik tapi karena aku tak ingin Orel tumbuh dalam kebencian. Adik-adikku, tim kecil toko kue, anak-anak binaan Ardi, dan tentunya Orel, karena aku tahu setiap luka yang dulu kupunya, tapi dari mereka yang mencintaimu bahkan saat kau berdiri dari puing-puing.
Hidup ini bukan soal siapa yang menyakitimu, tapi soal apa yang kamu lakukan setelah disakiti. Kini berubah jati bahan bakar keberanian. Ia yang menyerahkan bunga ke tanganku. Saya terlalu berharga untuk terus menderita karena orang yang salah. Aku menatap Ardi, dan untuk pertama kalinya dalam hidupku aku tidak takut pada cinta. Beberapa bulan setelah pernikahan itu, tokoku resmi membuka cabang kedua di kota sebelah. Media lokal menulis kisahku dengan judul Dari Janda Terbuang. Dan aku tak malu pada gelar itu. Di salah satu seminar, Bu Marsha, aku menjawab sambil menatap peserta yang sebagian besar adalah perempuan. Karena saya tahu, ruangan hening. Dan disitulah aku sadar, sementara Dimas. Aku dengar kini ia membuka bengkel kecil di ujung kota. Suatu kali, Oral bercerita padaku setelah pulang dari rumah ayahnya. Ayah sekarang beda, Ma. Lebih sabar, lebih sering diam. Tapi dia bilang, dia bangga lihat Mama sekarang. Aku hanya tersenyum, tak perlu membalas. Karena aku tahu, aku tak perlu pengakuan darinya. Bahagia bukan karena ia menyesal, tapi karena aku memutuskan untuk memilih jalan yang benar. Suatu malam, aku, Ardi, dan Oral duduk di teras rumah. Ma, kata Oral pelan, aku nanti juga mau nikah kayak Mama. Aku dan Ardi tertawa. Kenapa? Tanyaku. Karena aku pengen bahagia juga. Tapi kayak Mama ya, milihnya yang baik. Aku menatap anak itu dengan mata berkaca. Lalu kupeluk ia erat. Kini, setiap kali aku membuka toko, setiap kali aku menyalakan oven, setiap kali tangan ini mengaduk adonan kue, aku tak lagi merasa sedang menambal hidup. Aku merasa sedang merayakan sesuatu. Merayakan kemenangan kecil dari perempuan yang pernah nyaris hilang. Perempuan yang dulu diceraikan, dilupakan, diremehkan. Tapi bangkit, bukan untuk balas dendam, tapi untuk hidup dengan penuh harga diri. Karena pada akhirnya, cinta paling tulus datang bukan dari orang yang kau perjuangkan mati-matian, dan aku adalah buktinya.